Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Apriansyah, NIM 22631004 dari Prodi Perbankan Syariah Lokal A. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai bisnis plan toko Salwa Hijab. Jadi, adapun visi misi dari toko Salwa Hijab ini, yang pertama yaitu visi menjadi perusahaan penghasil hijab yang paling populer di masyarakat luas dan menebarkan kebaikan dan mengajak para wanita untuk melakukan kewajibannya sebagai muslimah yang baik dengan mendorong wanita untuk berhijab. Dan adapun misi dari toko Salwa Hijab yaitu yang pertama, menjual produk hijab dengan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk para konsumen. Yang ketiga, membuat model hijab yang berbeda dari pesaing dengan membuat model yang unik dan warna-warni dan warna-warna yang dipadukan. Yang keempat yaitu selalu memperluas area distribusi pemasaran dan juga memasarkan produk hijab dan pernak-pernik muslimah di tempat-tempat yang mudah diperoleh konsumen. Tujuan dari toko usaha dari toko usaha yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan dari produk. Yang kedua yaitu membuat produk yang dapat menjadi gaya berpenampil modis bagi pemakainya. Yang ketiga yaitu menjadikan perusahaan hijab dan busana muslimah yang terkenal di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat yaitu mengajak para kaum wanita muslim untuk selalu melakukan kewajibannya dengan selalu menutup aurat mereka. Adapun data perusahaan dari toko Salwa Hijab, yang pertama yaitu nama perusahaannya sendiri yaitu Salwa Hijab, bidang usaha fashion hijab, jenis produk segi 4, bidang alamat perusahaan Jalan MH Tarbi, alamat perusahaan Jalan MH Tarbi, Kelurahan Medan Bajuro, nomor perusahaan 0823751969, alamat email salwahijab@gmail.com. Data pemilik yaitu dari toko Salwa Hijab, nama Dini Marianta, status wanita, tempat tanggal lahir Airapai 2 Juni 1988, alamat Jalan MH Tamrin, Kelurahan Airapai, Curug Bengkulu, nomor telepon 0823759469, email salwahijab@gmail.com. Peran dalam perusahaan, pemilik perusahaan. Konsep usaha dari toko Salwa Hijab itu hijab adalah kewajiban setiap wanita muslim. Hal ini sering dijadikan peluang bisnis bagi sebagian orang. Tak jarang hijab saat ini dijadikan sebagai tren bagi sebagian muslimah, khususnya pemula dalam penggunaan hijab. Mengenakan aksesoris, hijab terkadang cukup sulit dan menyita waktu, sehingga justru merasa kurang percaya diri saat mengenakan hijab. Hal ini terkadang menghalangi wanita muslim untuk mengenakan hijabnya. Salwa Hijab sendiri juga terdapat lokasi strategis yang dapat dijangkau oleh kendaraan umum, kendaraan pribadi. Suasana yang diciptakan Salwa Hijab juga sangat menarik dan nyaman sehingga para konsumen dapat melihat-lihat dan memilih-milih hijab dengan nyaman, di mana Salwa Hijab juga menyediakan banyak kaca di mana langsung bisa mencoba hijab di tempat atau langsung di toko Salwa. Aspek pasarnya adalah peran pemasaran dalam usaha suatu sangatlah penting, sebab pemasaran akan menentukan kelanjutan usaha suatu perusahaan. Dalam strategi segmentasi pasar kami ini lebih terfokus pada konsumen, dimulai dari anak-anak, remaja SMP maupun SMA, dan juga para mahasiswa. Agar dapat
meningkatkan pendapatan usaha, toko Salwa melakukan penyesuaian pada pasar sendiri. Salwa Hijab telah menentukan targetnya, yakni menentukan hijab yang berkualitas dengan harga yang cukup terjangkau bagi peminatnya. Target strategi posisi pasarkan atau toko pasar hijab toko Salwa dari individu atau kelompok yang mulai dari remaja, mahasiswi maupun kaum wanita dengan menawarkan hijab yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan harga yang bersaing, terjangkau dan berkualitas. Aspek resiko yang ada dalam hijab toko Salwa pertama, bagi konsumen produk hijab. Yang kedua, penentuan supplier bahan hijab. Yang ketiga, pengembangan tren model hijab. Aspek hukumnya yaitu yang pertama, itu badan usaha. Yang kedua, bukti diri. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, izin-izin perusahaan yang dimiliki. Dan yang kelima yaitu keabsahan dokumen lainnya. Adapun aspek pasar perizinan yang perlu dipenuhi untuk membuka suatu toko seperti toko hijab Salwa. Yang pertama yaitu ada surat izin tempat usaha perorangan atau bisa disebut juga SITU, dan ada juga surat izin usaha, dan juga ada tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili, dan juga izin gangguan. Selain itu ada juga aspek analisis SWOT, yaitu pertama ada aspek kekuatan, yang dimana di dalam aspek kekuatan ini ada inovasi berbagai model hijab yang beragam untuk berbagai kalangan mulai dari remaja hingga sampai ibu-ibu. Dan yang kedua yaitu supplier bahan baku dengan harga yang lebih murah namun berkualitas premium. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu produk bahan yang dibuat dengan bentuk yang terkesan elegan dan mewah dan warna yang bisa lebih familiar atau juga feminim. Dan ada aspek kelemahan yaitu kurangnya dana dan modal yang cukup untuk buka usaha, dan ada juga pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim, dan juga hijab Bella Aquer yang kita produksi memiliki bahan licin dan harus menggunakan siput agar hijab tidak mudah turun-turun. Dan juga ada aspek peluang yang dimana mengembangkan inovasi dengan berbagai macam warna, merek, model, dan juga banyaknya masyarakat yang menggunakan hijab dengan berbagai style. Selanjutnya yaitu aspek ancaman. Yang pertama yaitu banyaknya pesaing yang menyaingi produk dengan model yang sama. Yang kedua yaitu bahan baku yang sewaktu-waktu bisa meningkat atau menurun. Ada juga selanjutnya yaitu aspek inovasi 7P, yaitu yang pertama produk berdasarkan nama dari usaha ini yaitu Salwa Hijab yang menyediakan 3 jenis produk, yaitu hijab square, yang dimana hijab ini berbentuk segi 4 yang berukuran 115 x 115 cm, yang mana hijab model ini memiliki jenis bahan yaitu katun dan nasmara. Yaitu bahan nasmara memiliki varian warna yang soft atau lembut, dan yang bahan katun memiliki warna yang gelap. Selanjutnya yaitu hijab pasmina, yang mana hijab model ini berbentuk segi panjang yang berukuran 150 x 70 cm. Hijab model ini memiliki maks varian warna yang sama dengan hijab Aquer, sedangkan untuk jenis chiffon memiliki varian soft dan gelap. Dan ada juga hijab Bergo, yang dimana model hijab ini tipenya yaitu langsung dipakai
yang hadir dengan desain yang simple dan praktis untuk digunakan produk hijab ergo yang satu ini memang sedang menjadi tren dan ada banyak dipakai oleh masyarakat di Indonesia. Yang kedua yaitu aspek kris, ini mana basrah hijab atau salwah hijab menawarkan beberapa jenis hijab seperti hijab akwer, hijab pashania, dan hijab ergo. Kemudian ada aspek place, yang dimana salwah hijab ini memiliki toko offline store di kawasan Air Rambai. Selain itu juga salwah hijab menawarkan produk melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Shopee, dan e-commerce yang lainnya. Kemudian ada aspek promosi atau promotion, di mana promosi yang dilakukan oleh salwah hijab yaitu melalui Instagram dengan cara endorse selebgram dan promo berbayar di akun-akun populer. Salwah hijab juga menawarkan promosi dengan harga 100.000 dapat 3 pieces barang. Jika pembelian lebih dari 6 pieces, maka akan mendapatkan satu produk pembelian sifon. Yang selanjutnya yaitu aspek people. Dalam masa kampung, salwah hijab memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumen sehingga membuat konsumen merasa puas dan nyaman ketika melakukan pembelian. Selanjutnya yaitu aspek proses. Dikarenakan salwah hijab menjual produk yang maka salwah hijab melakukan beberapa tahap dalam proses pembuatan hingga penjualan, yaitu yang pertama pembelian bahan dan pemilihan motif beserta warna untuk setiap jenis produk. Yang kedua yaitu setiap pembelian bahan tersebut dijahit atau dijahit pinggiran tergantung jenis dari produk tersebut, dan pemasangan brand tag pada produk salwah hijab. Yang tiga, proses packing untuk pelayanan hijab siap untuk dijual. Yang keempat, lalu pemasaran yang dilakukan di seluruh sosial media, toko online maupun offline. Selanjutnya yaitu ada aspek physical evidence, di mana fisik dari toko salwah hijab memiliki desain eksterior berwarna soft dan bermotif floral pada dinding dan samping yang diharapkan dapat menarik perhatian para pengunjung. Toko salwah hijab juga memiliki desain interior yang didominasi warna putih dengan dilengkapi beberapa mannequin dengan desain ruang yang lebih hangat sehingga dapat membuat konsumen merasa puas dan nyaman. Itulah presentasi dari bisnis plan mengenai toko salwah hijab. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu bisnis plan yang sudah dilakukan, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa salwah hijab termasuk dalam jenis strategi pemasaran konsentrasi atau multi-track marketing. Dengan strategi ini, salwah hijab mengkhususkannya pemasaran dalam beberapa segmen pasar, terutama untuk kalangan masyarakat yang beragama Islam. Sasarannya kebanyakan adalah kalangan remaja dan pelajar. Selebihnya dari analisis strategi bersaing yang dilakukan oleh salwah hijab dalam menekankan pada memberikan keunikan. Ciri khasnya itu yang membedakan pada barang yang diproduksi di toko lain, yang menggunakan diverifikasi produk untuk menarik pelanggan, lalu yang meningkatkan di ekstensi perusahaan.
Saran yang bisa kita ambil dari toko sawah hijab ini, saya menyadari bahwa dalam penyusunan bisnis plan ini masih banyak kekurangan, baik dalam segi pembahasan dan khususnya dari bisnis plan ini. Oleh karena itu, saya menyusun bisnis plan ini mengharapkan saran dan kritik yang dapat menyusun dengan baik. Sekian bisnis yang bisa kami sampaikan. Inilah materi dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.